Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang pelajaran kami. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yusakang biar bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Engkau berkati juga Pak Yusak yang akan menyampaikan pelajaran. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yusak. Silakan Pak Yusak. Sudah rasanya share screen-nya sudah dikasih doa aloud. Oke. Shalom semuanya. Shalom Ya, Pak. Om Pak. Pak David bilang, Bang, saya masih semangat sekali ngajar karena ini memang waktu saya tidak banyak ya, waktu saya sudah tidak banyak. Saya ingin meninggalkan legacy namanya ini, meninggalkan sesuatu yang Tuhan berikan sama saya begitu banyak. Saya harus tinggalkan kepada generasi muda seperti kalian supaya tidak hilang apa yang saya pelajari bertahun-tahun itu begitu mendalam dan begitu memakan waktu, tidak hilang begitu saya saja kalau nanti saya sudah tidak ada. Ya, jadi perhatikan baik-baik, ini benar-benar ilmu yang Tuhan berikan. Saya rasa baik sekali untuk Anda perlu pelajari dan kuasai. Ya, dan nanti Anda harus teruskan, generasi Anda harus meneruskan tongkat estafetnya, dan Anda harus lebih pintar dan lebih dalam lagi meneliti Alkitab daripada saya. Ya, teruskan, jangan diam saja. Oke, kita akan lanjutkan. Pertama-tama, saya sudah menerima beberapa jawaban dari kalian, dan pada umumnya baik. Ya, lihat kalian sudah mulai mengerti, sudah mulai merasakan caranya menafsir itu, dasar-dasarnya sudah mulai Anda dapatkan ya. Tapi itu perlu terus diasah, masih perlu terus diasah. Ya, masih jawabannya sudah benar tapi masih di kulit, masih belum masuk ke dalam lagi, yang lebih dalam lagi. Sebab yang kasus yang terakhir ini, ya, oke, saya share screen aja dulu ya. Kasus terakhir, ayat yang terakhir ini, menurut saya dijawab yang kalau hanya sederhana kulitnya saja tidak akan memuaskan. Karena apa? Karena pada akhirnya tetap kesimpulannya Allah itu kok begitu kejamnya ya. Begitu penuh kemarahannya. Tidak seperti Allah yang kita kenal secara umum di Alkitab yang katanya maha kasih. Maha kasih ke orang kok baru mengulurkan tangan yang itu aja udah dibunuh, dihukum mati. Ya kan? Perkataannya, lalu ia membunuh dia. Oleh karena apa? Sebabnya menurut saya sangat sepele. Telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Padahal tujuan dia mengulurkan tangannya apa? Memangnya dia iseng, diusah. Menurut saudara gimana? Iseng atau enggak? Bisa mengulurkan tangannya? Enggak. Tidak. Maksud dia apa tujuan yang mengulurkan? Untuk menyelamatkan dirinya. Bukan. Bukan menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan tabut, Pak. Justru menyelamatkan tabut. Ini yang kontradiksi sekali. Ini apanya? Menariknya ayat ini saya jadikan kasus untuk latihan Anda. Masa orang justru mau menyelamatkan tabut Allah, kok malah dihukum mati gitu loh. Ini sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Akal kita ya. Jadi kita perlu sekarang belajar mengerti pikiran Allah, logikanya Allah. Ini yang disebut logika teologi. Dalam pelajaran saya sebut ini logika teologi. Anda harus mempertajam terus logika teologi. Artinya belajar bagaimana Alkitab berpikir. Ya, bukan cara manusia berpikir. Sebab logika manusia dengan logika Alkitab itu beda. Seringkali bertentangan. Ini yang kita harus pelajari dan kita harus jembatani supaya orang yang percaya tidak menjadi kecewa terus meninggalkan Tuhan. Banyak loh orang yang percaya terima Yesus terus kecewa karena ayat-ayat seperti ini.
Kalau meninggalkan Tuhan, ternyata bohong. Kita katanya Tuhan penuh kasih, maha kasih, disebutkan bahwa dia adalah kasih, tapi kerjanya bunuh. Berapa yang Tuhan bunuh? Ya kita tercatat. Untuk hal-hal yang kelihatannya sepele. Ya, ini menariknya ayat ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Murka Tuhan. Kita kalau di logika manusia kita, orang yang pemarah itu baik atau enggak? Temperamen, pemarah, emosian gitu, bagus enggak? Enggak. Tidak bagus, sangat tidak bagus. Bahkan Alkitab mengajarkan kendalikan diri. Salah satu dari buah roh yang di Galatia 5 itu pengendalian diri. Dan saya sampai pada simpulan, salah satu tanda paling jelas seorang itu matang dan dewasa, tidak kekanak-kanakan, adalah pengendalian diri. Itu keyakinan saya. Dan dia termasuk buah roh, betul sekali. Tapi di sini kelihatannya Allah tidak bisa mengendalikan diri, ya. Begitu murkanya, sehingga Allah baru mengulurkan tangannya, sudah dihajar, bunuh, langsung satu dia mati di sana di hadapan Allah. Bayangkan, kalimat ini sangat menyentak hati saya. Kayaknya Allah menikmati sekali membunuh itu. Dia Usa mati di hadapannya itu senang sekali. Bukankah ya iblis jadinya ya? Ini menariknya ayat ini untuk kita tafsirkan. Bagian dari Anda sudah pada umumnya menjelaskan alasannya. Coba kasih satu alasan masing-masing kenapa Allah membunuh Usa. Silakan sesuai jawaban Anda. Satu saja. Itu alasan. Karena Uza telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, Pak. Karena kan tahu Sudah, itu cukup satu. Allah Usa melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah melanggar perintah Tuhan nggak? Umur hidupmu. Bukan saja pernah, pasti sering sekali. Termasuk saya. Tapi kok tidak dibunuh langsung? Saudara kok tidak mati-mati? Mestinya saudara dan saya sudah dibunuh 1000 kali sama Allah. Jadi jawaban itu betul, tetapi belum memuaskan, ya. Artinya memuaskan. Oke, yang lain apa alasannya? Kenapa Usa dibunuh? Menurut makalah Anda aja. Yang lain, coba yang lain. Dikasih giliran, masing-masing menjawab. Coba ganti orang. Ganti sesuai makalahnya masing-masing. Silakan. Apa? Tadi sudah, yang kiri depan sudah, sekarang yang lain coba. Apa alasannya? Kok bisa dibunuh? Kamu sudah kan tadi? Sudah, saya belum Pak, belum ya, Pak. belum. Yang tadi Desi. Oke, sorry. Ya, oke, saya tidak lihat. Ya. Karena menurut saya kenapa Allah murka terhadap yang pertama Uza. Yang pertama karena tabut Allah itu kan kudus, jadi nggak sembarangan orang boleh megangnya gitu. Cukup. Apakah Anda pernah melanggar kekudusan Allah? Pernah sering malah Pak. Pernah dan sering banget. Lagi-lagi jawabannya tidak memuaskan. Kenapa kita tidak mati 1000 kali? Sudahannya, karena kita sudah 1000 kali menjamah kekudusan Allah. Oke, terus yang lain. Terus alasan lain apa? Alasan lain yang belum. Karena Allah murka karena seharusnya yang mengangkut tabut itu orang-orang Lewi. Oke, itu poin bagus. Semua jawabannya betul ya, saya kata semua jawabannya betul. Tapi sekali lagi nanti ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang Lewi pun, bahkan itu dipilih Bani Kehat, salah satu anak Lewi, itu kalau menjamah pun mati. Ya, oke. Jadi itu juga sudah betul jawabannya, tapi belum memuaskan. Ayo, Agape Anis, apa jawaban Anda ini? Lebih telak, lebih kena gitu.
Semua itu betul, tidak salah. Tapi Anis boleh jawab. Iya Pak, kalau saya juga sama Pak, karena usah melanggar perintah Tuhan. Oke. Yang lain, jawaban yang lain ada Anis, Mbak. Pikirkan poin lain yang begitu kuatnya alasan itu untuk membunuh Musa. Halo Pak, Ya, kalau menurut saya karena sama sih, karena Usa melanggar perintah Tuhan, seharusnya dia nggak harus mengulurkan tangannya, walaupun masuk tujuan dia itu baik. oke. Jadi sekali lagi itu sama dengan yang lain, betul. Tapi sekali lagi logikanya kan kita semua harusnya udah mati kalau gitu. Kalau caranya begitu, punya kriteria itu jadikan alasan Allah. Oke, yang lain terus, yang belum, silakan. Saya Pak. Ya. Ya karena pada saat itu Allah telah membagi untuk melayani dia Pak. Apa Allah Telah membagi. membagi gimana maksudnya? Dalam pelayanannya kan ada orang Lewi untuk mengangkut tabut dan saat itu pas tabut itu mau jatuh jadi Uzani yang memegang, padahal ada satu orang yang juga tidak bisa melayani tabut itu Pak. Oke. Jadi Lewi ya, alasannya dia bukan orang Lewi, gitu. Sudah dibagi. Oke, itu tetap lagi sama masih ya Lewi. Lewi tadi saya katakan bantahan saya adalah orang Lewi pun kalau jamaah mati kok. Oke, teruskan. Lanjut. Kalau menurut saya Pak, seharusnya karena Usa itu mengangkat tabut yang telah dikuduskan Allah. Oke, ya sama, melanggar kudusan, menjamah kudusan Allah. Ada? Oke, sudah semua? Ya. Sudah Pak. Oke, jadi ini memang berat. Why-nya banyak sekali. Ngapa Allah begitu marah dan bagaimana duduk perkaranya kok sampai kejadiannya tragis sekali. Menurut saya ini kejadian sangat tragis. Bayangkan kalau misalkan Ustaz tahu atau sadar gitu ya, dia biarkan aja tabutnya terguling, hancur gimana? Kan gitu ya. Kalau udah tidak melanggar kekudusan, dia tahu segala macam, entas dia udah biarin aja, gitu. Baik nggak keadaannya? Nggak baik juga kan? Ini ayat ini sangat berat. Istilahnya harus hati-hati sekali. Banyak bikin kecewa orang dan banyak orang masih nggak ngerti. Jadi ini kisah ini saya katakan merupakan contoh yang umum kita lakukan dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Umum sekali ini. Semua orang melakukan dan sering sekali. Tidak mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan secara akurat dalam arti semau kita. Itu sering sekali. Bahkan hamba Tuhan yang paling dahsyat sekalipun, hebat sekalipun, sering sekali melanggar. Karena ada keinginan pribadi, ambisi pribadi yang besar sekali yang tidak sesuai dengan perintah dan rencana Allah. Toh dia lakukan. Ya. Kebanyakan hamba Tuhan seperti ini akhir hidupnya tidak baik. Akhir hidupnya tidak baik. Jadi ini menurut saya sih mereka tetap dihukum dalam versi perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Ingat sekarang kenapa saya memberikan ayat ini? Pertama kali ayat perjanjian lama. Sebelumnya semua ayat perjanjian baru. Saya ingin mulai mengajar Anda bagaimana menafsirkan perjanjian lama yang caranya agak berbeda dengan menafsirkan perjanjian baru. Anda harus tahu dulu, perjanjian lama atau perjanjian baru ayatnya. Perjanjian baru cara menafsirkannya begini, perjanjian lama cara menafsirkannya begini. Itu harus kita tahu bedanya. Kita harus hati-hati membelahnya. Kalau ahli bedah ya, mengoperasi orang itu, pisau itu ada macam-macam, banyak sekali sederet pisau dijejer di meja operasi. Setiap organ, setiap tempat berbeda pisaunya. Ya, ini yang Anda harus belajar dalam membedah Alkitab.
Perjanjian lama pisaunya lain, kayak pisau yang lain daripada pisau perjanjian baru. Ya. Kedua, melakukan sesuatu yang kita kira benar dan menyenangkan hati Allah. Ini yang Daud lakukan pada kasus ini. Daud mau memindahkan tabut perjanjian yang ada di rumah orang biasa. Di rumah orang biasa, dia mau bawa ke Yerusalem, mau taruh di bait Allah. Baik nggak rencana ini? Baik. Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Saya rasa Allah setuju atau enggak dengan rencana ini? Setuju. Mungkin sekali setuju. Mungkin sekali ya, saya masih pakai kata mungkin sekali. Karena yang jadi masalah utama adalah Tuhan tidak memerintahkan. Atau belum memerintahkan. Itu rencana baik, tapi belum waktunya. Nah, lagi-lagi waktu Kairos ini namanya ya. Tahu Kairos ya? Waktu Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Lawan katanya adalah waktu Kronos. Waktu Kronos itu waktu yang kita kenal. Waktu kronologis. Misalkan sekarang bulan September, bulan depan apa? Sekarang bulan September, bulan depan apa? Januari, Pak. Sekarang September, bulan depan apa? Kok Januari? Oktober, Pak. Oktober. Habis September ya Oktober, waktu Kronos itu berjalan berurutan, ada aturannya. Hari ini hari Rebo, besok hari apa? Kamis. Kamis. Hari ini tanggal 15, besok tanggal berapa? 16. Tahun ini tahun 2021, tahun depan tahun berapa? 2022. Itu yang disebut waktu Kronos yang diciptakan oleh manusia. Waktu Kronos itu diciptakan oleh manusia. Kronologis urutannya ya, ada urutannya sudah baku dan ada logika tertentu yang kita sudah mengerti kalau waktu Kronos. Tapi waktu Kairos itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tidak selalu paralel dengan waktu Kronos. Ya. Dengan waktu ya kronologis. Jadi waktu Kairos itulah yang sering kali kita langgar. Karena manusia cenderung terburu-buru, kepingin segalanya cepat. Belum waktunya Tuhan, tapi kita sudah paksakan. Sering melakukan itu? Sering. Ya, kalau anak muda seringkali belum waktunya menikah, tapi karena sudah kebelet sekali, terus menikah. Terlampau muda. Ini masalah anak muda. Di sini dibutuhkan pengendalian diri. Yang paling sulit pengendalian dirinya. Belajar baik-baik, tunggu waktunya Tuhan selalu. Kalau waktunya Tuhan selalu lebih indah. Amin. Kalau terburu-buru, kelihatannya Anda senang pada awalnya, tapi nanti Anda susah di belakang. Enak susah di depan, senang di belakang, atau senang di depan, susah di belakang. Enak mana? Susah di depan, enak di belakang. Betul, Anda tahu, tetapi dalam praktiknya kita selalu memilih yang Enak di depan. salah. Itulah dosa. Dosa selalu begitu, menggoda untuk enak di depan. Belakangnya pahit sekali, bahkan kebinasaan. Kita lebih sering memilih dan lebih senang memilih senang dulu. Kapan lagi kita menikmati kesenangan, ya kan? Ya. Ada orang bilang, waktu muda foya-foya, waktu tua apa kaya raya, mati masuk surga. Enak nggak itu? Enak. Enak sekali. Itu harapan, itu PHP. PHP. Tidak ada ceritanya hidup itu waktu muda foya-foya, lalu tua jadi kaya raya, lalu mati masuk surga. Kebalik semua itu. Ya, kalau Anda mulai foya-foya waktu muda, Anda tua akan miskin. Dan kalau sudah itu mati,
walau alam masuk kemana. Ya, kebanyakan masuk neraka lah. Jadi itu PHP semua. Dunia penuh dengan PHP. Medsos penuh dengan PHP. Iklan-iklan promo semuanya PHP semuanya. Ingat baik-baik itu. Ya, harus berjuang, mati-matian. Waktu muda itu waktunya untuk menanam. Menanam itu susah payah. Petani itu kalau saya lihat semua orang kalau hidup jadi petani ya, dari pagi sampai sore kena matahari kepanasan bungkuk terus ya. Kerjanya keras sekali, saudara. Itu awalnya selalu begitu, menabur benih, menanam itu saat-saat yang paling menyusahkan dan berat buat hidup kita. Tapi di ujungnya ada tuaian. Tidak ada orang masih muda sudah menuai. Belum nabur sudah menuai. Bisa nggak itu? Enggak. Nggak bisa. Kalau petani belum nabur sudah menuai, itu artinya dia menuai sawahnya tetangga. Ya. Atau kalau orang bisa, saudara. Belum nabur sudah menuai. Apa ya satu-satu yang bisa? Warisan. Atau Anda anak orang konglomerat, ya. Gitu lahir ceprot di muka bumi, Anda sudah lahir di istana yang megah istilahnya. Semua sudah tersedia. Tapi ke depan belum tentu sama sekali Anda akan matinya di istana juga. Belum tentu. Ya. Kalau orangnya ikut Tuhan baik-baik menurut aturan, dia dapat mempertahankan itu. Tapi kebanyakan generasi kedua dari anak orang kaya itu biasanya ngabis-ngabisin data orang tuanya. Dan tuanya sudah melarang. Kebanyakan begitu. Ya, yang ketiga, tetapi tidak sesuai dengan perintahnya atau bahkan tidak diperintahkannya. Contoh yang paling kuno, paling lama adalah tentang Menara Babel. Nah, Babel itu diperintahkan Tuhan atau enggak? Enggak. Maksud tujuan mereka baik atau enggak? Enggak. Baik sekali. Mereka ingin menjangkau Allah dengan pikiran primitif mereka. Allah ada di tempat tinggi kan? Maka mari kita mendirikan menara yang setinggi-tingginya sampai kita bisa berjumpa dengan Allah, dekat dengan Allah. Bagus sekali maksudnya, saudara. Mau mendekati Allah kok, mencari wajah Tuhan. Ya. Tapi karena pikiran primitif mereka tidak sadar bahwa itu tidak mungkin. Dan mereka melanggar perintah Allahnya, tidak sadar saya rasa. Sekali lagi, zaman-zaman primitif sekali, orang masih sangat bodoh kalau dibanding saudara sekalian ya. Sama cucu saya yang umur 10 tahun saja, pintaran cucu saya luar biasa juga. Kecil sudah sangat pintar. Karena dia sudah di dunia sekarang yang penuh pengetahuan dan segalanya. Mereka tidak mikir, apa sih yang Tuhan perintahkan pada awal manusia diciptakan. Perintah utama Tuhan apa? Ini disebut dominion mandate, mandat menguasai. Apa itu? Perintah Tuhan pada manusia. Kita mati pada Adam dan Hawa. Apa yang dalam konteks Menara Babel yang dilanggar? Apa Pak pertanyaannya? Apa perintah Tuhan yang sesungguhnya yang dilanggar oleh orang Babel ini? Sampai Tuhan marah. Mereka ingin menyamai Tuhan Yesus. Oh enggak, mereka enggak ingin damai. Lain sama sekali. Bukan. Apa yang dilanggar? Betul, Karena itu Lucifer tadi ya salah yang disebut tadi itu dosa Lucifer, ingin nyamai Tuhan. Oke, terusin. Kenapa? karena seperti yang Menara Babel kan didirikan oleh Nimrod yang ingin disembah, Pak. Enggak juga.
Mereka mencari Tuhan. Di menara Babel setinggi-tingginya nggak ketemu Nimrod di bawah. Menara Babel itu yang ingin membuat tinggi, yang ingin mencapai Allah. Betul. Tujuannya baik menurut saya. Tapi karena tadi mereka masih bodoh bahwa tidak mungkin itu mereka lakukan, ya kan? Karena teknologi, sekalipun teknologi sekarang pun tidak mungkin kan kita bisa mencapai bahkan sampai ke angkasa luar aja tidak mungkin bisa mendirikan bangunan seperti itu. Oke, jadi alasannya adalah Tuhan memerintahkan pada awalnya pada manusia pertama beranak cuculah dan menyebarlah. Jadi Tuhan ingin manusia itu menyebar, anak cucu lebih banyak, tapi tidak tinggal di satu tempat, menguasai seluruh bumi ini sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau ingat perintis-perintis orang-orang yang di abad pertengahan, perintis-perintis seperti Marco Polo dan sebagainya yang naik perahu kapal yang sangat primitif untuk zaman sekarang, banyak risiko mati luar biasa tingginya, tapi untuk menjelajah benua baru, menemukan benua baru, menemukan sesuatu yang mereka belum pernah lihat, itu bagus sekali. Itu yang sebenarnya Allah perintahkan. Ya, beranak cuculah dan nyebarlah, penuhilah bumi ini. Memang rencana Allah begitu. Tapi kalau ini mau mendirikan Babel supaya mereka tetap ada di situ, tidak kemana-mana, karena kita mencari Allah tinggal naik menara itu, ketemu gitu maksudnya. Ya. Lalu Allah bertindak turun, dikacaukan bahasanya supaya mereka tidak sering mengerti, lalu menyebar, otomatis menyebar. Tidak bisa komunikasi lagi. Dan waktu itu masih satu bahasa. Enak juga ya. Kalau dunia ini satu bahasa sebenarnya enak juga. Sekarang kita bingung, bahasa terlalu banyak. Setiap orang nyebar, seakan-akan manusia-manusia tersebut bisa menciptakan bahasa-bahasa baru. Hebat sekali, saya pikir itu daya cipta manusia yang luar biasa. Yang memang Tuhan kasih. Tuhan kasih dari atas supaya manusia itu seperti itu. Nyebar, jadi orang-orang berbeda, bersuku-suku berbeda. Ada yang saya pikir dulunya semua putih waktu di Taman Eden, saudara. Lalu setelah menyebar, ada yang jadi coklat, ada yang jadi hitam, ada yang jadi kuning, ada yang jadi merah. Karena iklim masing-masing tempat itu berbeda, membuat generasi turunan-turunannya beradaptasi dan kemudian berubah. Jadi bangsa yang lain sama sekali, dan semua anak Adam kan ya. Kalau dipikir semua anak Adam, tapi kok bisa ada hitam sekali di Afrika, di India. Kalau orang apa itu keling itu istilahnya, itu hitamnya itu sampai biru. Pernah lihat orang keling? Ya, orang keling itu keturunan India yang hitamnya itu sampai biru, luar biasa. Kalau di Amerika itu bangsa aslinya Indian itu merah, coklatnya lain dengan kita. Kita ini coklat tua, kalau mereka coklat kemerah-merahan. Lalu ada yang di Asia Timur orang berkulit kuning, ya. Tiongkok, Jepang, Korea, ya itu semua kuning, macam-macam. Dan itu indah sekali. Tapi menurut saya sampai sekarang manusia masih ada sisa-sisa pikiran primitifnya. Bahwa perbedaan itu menyebabkan kita makin terpisah jadinya. Padahal perbedaan itu indah. Perbedaan itu seperti mosaik sebenarnya. Tahu mosaik? Kumpulan dari berbagai macam potongan-potongan warna-warni. Terus sudah lihat mosaik itu seperti jendela yang pakai kaca warna-warni itu ya, itu indah sekali. Tapi sekarang ini perbedaan membuat seakan-akan musuh. Kamu berbeda sama saya, kamu musuh saya, kamu harus saya habisin. Ini pikiran primitif yang masih tersisa sampai sekarang pada manusia zaman ini, yang tidak bisa menerima perbedaan. Yang berbeda harus dibunuh habis. Itu sangat primitif menurut saya. Kalau yang masih berpikir seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini makin berkembang, makin buruk. Intoleransi namanya. Radikalisme namanya. Ya.
Itu semua, khususnya kita di Indonesia saat ini rawan sekali. Mundur sekali dibanding tahun 45, ketika pemimpin founding father, pendiri bangsa ini begitu mengerti toleransi. Sekarang generasi 76 tahun setelah kemerdekaan makin jauh dari toleransi, makin terpecah belah. Dimulainya menurut saya karena ambisi politik di pilkada sampai pilpres yang menimbulkan ini semua. Benih-benih keprimitifan dimunculkan, ya, perbedaan ditajamkan terus, bukan dijembatani tapi dipertajam, diadu terus. Ini kubu-kubu makin kencang gitu ya perbedaannya. Ini mengerikan sekali kalau enggak ada perubahan dan kesadaran dari bangsa kita. Kita akan menjadi negara gagal seperti Afghanistan, ya. Afghanistan itu karena perbedaan yang sudah semakin terus berlanjut dibiarkan tanpa ditahan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salomo sudah tahu ini kelemahannya manusia. Sering bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia kira ini baik, dia kira Tuhan setuju, dia kira ini waktunya juga waktu Tuhan. Itu namanya bersandar pada pengertian sendiri, itu seperti itu. Padahal belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan, belum tentu sesuai rencana Tuhan, belum tentu sesuai waktunya Tuhan, belum tentu Tuhan senang dan setuju dan mendukung. Bahkan seringkali bertentangan kalau pengertian kita sendiri. Karena itu penting ya kita memasukkan pengertian jalan pikir Alkitab, jalan pikir Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hati kita, pikiran kita yang jalan. Terjadilah ayat ini. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah sandar pada pengertianmu sendiri. Ayat ini sangat penting berlaku untuk mereka yang suka berpikir sendiri, maunya sendiri, tanpa mendengar Roh Kudus. Akuilah dia, dalam hal ini Roh Kudus, Tuhan, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Roh Kudus itu petunjuk jalan kita, kompas kita, tapi sering kita abaikan, ya, Roh Kudus, karena kita mau jalan sendiri, mau jalan sendiri. Ikut Roh Kudus seringkali tidak enak. Seringkali rasanya penuh risiko, tapi pada aman sekali. Menurut logika kita, risikonya terlalu banyak kalau ikut Tuhan benar-benar. Sebenarnya kasus ini sumber masalah pertamanya itu Daud. Daud terlalu ambisi sebenarnya. Dia mau memindahkan tabut itu kelihatannya baik, tapi kalau ditelusuri sampai dalam sekali ke hatinya Daud yang sedalam-dalamnya, itu sebenarnya timbul dari ambisi dia mau diberkati Tuhan. Karena dia apa? Dia itu dengar cerita, tabut janjian yang di rumahnya, yang di mana tabut janjian itu tinggal selama berbulan-bulan, tahun-tahun itu, orang yang memeliharanya di rumah itu diberkati Tuhan luar biasa, ya. Obed Edom itu diberkati luar biasa. Jadi dia ngiri kan, dia ambisi kan, enak aja Obed Edom berkati Tuhan karena ada tabut. Kan tabut itu harusnya di bait Allah. Termasuk juga Daud punya ambisi untuk mendirikan bait Allah, ya. Lalu Tuhan cegah, no, ini tegas Tuhan, ya. Tidak. Sebab yang diberikan bait Allah bukan engkau, tapi siapa? Tuhan. Loh, yang mendirikan bait Allah, yang orangnya, Tuhan ya jelas lah. Tapi orang yang di Tuhan tunjuk untuk mendirikan bait Allah itu siapa? Orang Lewi. Bukan. Daud. Bukan, dia justru bilang. Salomo. Tuhan itu sudah merencanakan, sudah memilih, menetapkan, memutuskan. Kalau sudah keputusan Tuhan jangan dilanggar, jangan dianggap main-main. Salomo. Tuhan kasih alasan, saudara. Kenapa? Karena tanganmu berdarah.
Aneh juga. Daud tangannya berdarah membunuh musuhnya orang Filistin. Tapi kalau Tuhan sudah memutuskan begitu, ya sudah kita harus terima, itu hak kedaulatan Tuhan. Dan Daud langsung terus tahu diri. Dia menunda. Tapi dia mempersiapkan untuk anaknya tadi. Dia mulai mengumpulkan bahan-bahan. Jadi setengahnya, seperempatnya tugas Salomo sudah lebih diringankan. Tapi itu ambisi dia. Dia kepingin dicatat dalam sejarah Daud yang mendirikan bait suci pertama. Ya, bukan kemah suci ya. Sebelumnya bait suci selalu ada dalam kemah. Zaman Musa sampai Daud itu ada kemah. Pertama kalinya Daud berpikir, kenapa tidak kita bikin bangunan yang megah sekali, yang kokoh sekali. Ya, kalau sekarang bangunan dari tembok, beton, dan sebagainya. Bait Allah dari emas. Daud juga pernah, ini ambisi Daud itu ternyata salah satu kelemahannya adalah ambisi sekali. Setelah dia mau jadi Raja Israel, lalu pelan-pelan daerahnya diperluas karena dia memenangkan Filistin di daerah-daerah yang masih dikuasai Filistin, semua dikalahkan. Makin lama makin lebar wilayah kekuasaannya. Mulai jadi Genghis Khan, atau Genghis Khan-nya. Genghis Khan itu Raja Mongol yang ambisinya besar sekali untuk menguasai dunia, menaklukkan dan menguasai dunia. Ini gitu juga. Setelah dia mulai meluas, dia mau menghitung jumlah rakyat Israel. Mau apa itu? Pencatatan jumlah orang itu loh. Ya. Apa namanya, lupa saya. Yesus waktu itu, Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem karena ada Raja Kaisar Agustus mengadakan apa? Sensus, betul sekali mau bilang sensus. Sensus, ya, dia mensensus rakyatnya. Tuhan marah sekali. Dosa yang sangat besar. Kenapa ya? Sekarang saya tanya Mas Rida, kenapa? Menghitung jumlah rakyatnya kok. Allah marah sekali juga saat itu. Kenapa? Salah menghitung sensus. Gimana? Inti masalahnya yang paling dalam di mana? Dosanya itu apa yang Tuhan benci? Ada yang tahu? Ambisi, lagi ambisi. Dia mau menghitung seberapa besar wilayah kekuasaannya. Dia mau menghitung secara eksakta powernya. Power itu kekuasaan. Manusia paling senang power, saudara. Harta tahta wanita. Tahta itulah yang orang senang. Power itu namanya. Orang semua tukang becak pun sekarang kepingin ikut pilkada jadi bupati, wali kota. Semua orang dan akhirnya sekarang banyak sekali kepala daerah, bupati, wali kota yang desa kampungan. Benar ya, saudara lihat ya? Banyak kepala daerah sekarang kampungan luar biasa. Karena dia tukang becak levelnya. Tapi oleh kehendak Tuhan juga mereka bisa menang pilkada dan segala kecurangannya. Kampungan sekali. Orang-orang seperti ini kampungan. Karena banyak orang, istilah sekarang libido politik. Libido politik, artinya haus kekuasaan. Tapi libido, nafsu terhadap kekuasaan luar biasa sekarang menguasai manusia. Hanya ada dua yang punya power. Jabatan, itu kursi, dan uang. Udah ini aja. Dua ini saja yang powernya sekarang paling diperebutkan orang. Mereka ini timbal balik. Kalau kamu mau jabatan harus punya uang dulu. Banyak butuhnya. Sebab untuk menduduki kursi itu sangat mahal sekarang ya. Miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan kalau presiden. Modalnya. Nggak bisa modal dengkul. Ya. Jadi uang bisa membeli jabatan. Jabatan kemudian bisa menghasilkan uang.
Makanya korupsi terjadi karena ini lingkaran setan. Ya, dia menaiki jabatan karena dia modal uang, dan itu biasanya karena kalau dia tidak punya uang cukup, modalnya cukup cekak, maka dia pakai orang yang punya uang, bisnismen itu biasanya membantu dia, menjadi juru kampanye dia. Lalu setelah dia menang, dia harus mengembalikan utangnya kan. Itu utang, tidak ada yang gratis. Kalau bisnismen memberikan dana kampanye itu sebenarnya hutang. Dan mereka sadar itu. Sehingga ketika menjabat, dia harus memberikan proyek-proyek. Dan pada akhirnya dia ketangkep KPK. Selalu ceritanya begitu. Sederhana sekali. Dan itu dia tidak permisi. Daud berambisi mau dikati Tuhan dan tidak permisi dulu sama Tuhan. Langsung dia kerjakan, dia tidak tanya apakah Tuhan setuju, dan kalau setuju bagaimana caranya, dia tidak tanya, langsung dia lakukan. Kenapa? Karena dia pikir bagus. Kita seringkali berpikir gitu, saudara. Pikiran kita sebagai hamba Tuhan seringkali, oh ini rohani lah, baguslah, ini pasti Tuhan senang lah. Siapa bilang? Siapa bilang? Semua keinginan kita, apalagi yang bersifat ambisi, itu Tuhan pasti senang. Enggak. Buktinya tadi banyak sekali. Ya. Oke. Misalnya, banyak sekali hamba Tuhan yang punya visi katanya. Mereka tidak bilang ambisi. Tidak pernah ada hamba Tuhan bilang, saya punya ambisi mendirikan gereja yang besar sekali, yang muat 5.000 orang. Gitu. Tidak ada. Dia selalu bilang visi. Saya dapat visi dari Tuhan. Saya selalu ragu. Tidak pernah saya yakin. Hamba Tuhan bilang, saya dapat visi dari Tuhan. Untuk mendirikan mega church. Mega church itu gereja super besar. Biasanya sekaligus super mewah, saudara. Kita lihat kalau sudah mulai super mewah, udah ini tanda-tanda pertama ambisi manusia, bukan visi dari Tuhan. Bedanya tipis banget, saudara. Saudara hampir tidak bisa bedakan visi dari Tuhan dan ambisi pribadi. Karena itu kalau kepekaan hermeneutika seperti ini. Saudara tidak peka secara hermeneutika, saudara mudah sekali ditipu angin sorga. Hamba Tuhan yang sering membawakan angin sorga, divisi dari Tuhan. Kalau saudara dukung di sini, saudara akan diberkati. Wah, semua dukung adalah gampang sekali menghimbau jemaat yang kosong hermeneutikanya sama sekali. Ya, dia percaya pada gembalanya. Dia percaya itu benar-benar dari Tuhan, dan dia percaya kalau dia ikut mendukung dengan dana, dia akan diberkati berlipat kali ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, ada ayatnya kan, itu dipakai terus itu. Kalau orang lagi punya visi biasanya. Tabut seharusnya dipikul, bukan ditaruh di atas kereta. Ya, karena kalau dia taruh di atas kereta itu bisa terjadi di luar perhitungan manusia. Ya, apalagi kendaraan pada waktu zaman itu masih primitif sekali. Baru kena batu sedikit saja, salah satu rodanya sudah bisa terguling keretanya, ya kan? Bahkan kendaraan tercanggih sekali sekarang pun tidak bisa menjamin, saudara ya. Buktinya itu Titanic itu dianggap kapal paling canggih, tidak mungkin bisa tenggelam. Nyata pada pelayaran perdananya tenggelam. Yang tiga tadi, betul semua sudah sebutkan, Usa bukan suku Lewi. Saya mau tekankan bahwa Usa adalah korban untuk memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kita sekarang. Ya, kasus ini dicatat dan diizinkan Tuhan terjadi, ya, supaya saudara dan saya belajar betul-betul. Jangan sampai seperti Daud punya ambisi yang kelihatannya baik, tapi tidak permisi Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan waktu
kairosnya Tuhan. Ini semua kita abaikan biasanya. Cukup sekali Tuhan korbankan seperti ini untuk kasus kekudusan dan sebagainya, itu sah. Setelah itu tidak lagi kita lihat ya, tidak perlu. Kita sudah tercatat satu di Alkitab cukup untuk saudara dan saya belajar dan tidak mengulang. Alkitab itu keindahannya di situ, penuh dengan cerita-cerita tokoh-tokoh yang baik dengan segala kelebihannya dan segala kepahlawanannya. Juga banyak tokoh-tokoh yang sama pun melakukan hal yang buruk, yang menjijikan. Kenapa semua itu dicatat? Alasannya apa? Kitab itu lengkap dengan segala kebaikan dan keburukan tokoh-tokoh Alkitab. Untuk cermin buat kita belajar. Jadi kalau baca Alkitab itu, kita ambil yang baiknya, kita mewaspadai dan menjauhkan hal yang buruknya. Oke, ya, semua dicatat. Jangan seperti Usa, misalkan itu dicatat supaya kita jangan lakukan seperti Usa. Sekalipun kita sekarang beda, zaman PSBB ini zaman kasih karunia, itu keuntungan kita. Zaman Usa, zaman hukum Taurat. Itu mulai saya berikan kunci perbedaan nasib perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian baru harus kita tafsirkan dalam nuansa masa anugerah. Perjanjian lama kita harus tafsirkan dalam nuansa masa hukum Taurat. Oke, sekarang ayat-ayatnya yang mendukung apa yang saya katakan adalah Keluaran 25 ayat 13-14. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu dalam gelang. Lihat gambarnya semua ya. Yang ada pada rusuk tabut itu supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Dalam terjemahan lama, ya, terjemahan lama kitab kita dapat diusung orang, ya, dipanggul benar, diusung. Jadi orang manggul zaman kuno dulu orang kaya atau raja kan dipanggul dengan seperti ini. Istilahnya mobilnya raja dulu kan hampir semacam ini, ada yang bisa dipanggul oleh orang. Jalan kemana-mana dia tidak perlu jalan, dia tinggal duduk di atasnya, lalu digotong istilahnya, digotong sama 4 orang, 5 orang, 10 orang, gantung megahnya apa itu tempat raja atau tempat orang kaya tersebut ya. Terus sekarang kan mobil dan tidak ada lagi orang. Sejak dari zaman Presiden Soekarno itu dia sudah melihat keburukannya becak zaman Presiden Soekarno itu di Jakarta, dia sedih melihat karena orang genjot dengan tenaga luar biasa. Pernah enggak saudara menggenjot becak? Ada yang pernah mencoba menggenjot becak? Enggak ada di Kalimantan, soalnya becak enggak ada di Kalimantan. Ada Pak. Ada ya? Nah, pernah enggak? Ada yang pernah enggak naik di tempat kemudinya? Oh, saya pernah naik. Beratnya minta ampun. Jangan anggap kayak sepeda. Kayaknya seperti sepeda ya, tetapi itu berat sekali dan secara teknologi primitif sekali sehingga tidak efisien, sehingga berat karena tidak diperhitungkan secara engineering yang baik. Waduh, pokoknya nggak ngos-ngosan. Apalagi kalau orangnya tidak maju-maju dari muda sampai tua, sampai beruban seperti saya, masih genjot becak. Waduh, kasihan sekali. Saya pernah merasakan kasihan sekali. Kayak dihapuskan becak. Tidak boleh ada lagi istilah dulu eksploitasi de l'homme par l'homme, istilahnya Soekarno. Ya, itu artinya apa? Eksploitasi itu orang mengeksploitasi orang. Kalau di Hong Kong itu rickshaw juga sama, ditarik orang di depan, bedanya orang depan lari, lebih primitif lagi ini saudara di Hong Kong itu ya. Ini diusung harusnya. Oke,
Saya tutup sampai di sini, waktu saya sudah habis. Saya akan balikin ke Pak David. Terima kasih Pak Yusak. Terima kasih atas kesanggupannya, kesediaannya, kesetiaannya mengajar kita sampai luar biasa sekali bertahun-tahun, dan ada kerinduan, dan kita semua punya satu mission bahwa kita ingin mewariskan sesuatu yang kita punya kepada generasi yang akan datang. Yuk kita sekarang mau berdoa. Silahkan salah satu mau berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami ya Tuhan, suatu pembelajaran bagi kami untuk kami pelajari lebih dalam lagi ya Tuhan, dan untuk kami terapkan ke dalam pelayanan kami ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap pelajaran kepada kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja dari setiap pendengaran kami, tetapi tertanam di dalam setiap hati kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, berkati setiap usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya dan kesehatannya ya Tuhan, dan juga berkati setiap keluarganya ya Bapa. Biarlah Tuhan, campur tangan Tuhan selalu menyertai setiap keluarga dan Pak Yusak sendiri ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri setiap pelajaran kami hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 God bless you Amin. all. Terima Berkat. kasih. Pak.